Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livi Rindiani dari kelas 11 RPL akan mempresentasikan tugas pelajaran PKN yaitu pelanggaran Pancasila. Berikut contoh kasus dari pelanggaran Pancasila di Indonesia. Contohnya adalah kasus dari Juliari Batubara. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, dituntut 11 tahun penjara dengan denda 500 juta serta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menyatakan Juliari terbukti melakukan korupsi sebesar 32,2 miliar rupiah dari korupsi bantuan dana sosial. Berikut profil dari Juliari Batubara. Menurut analisis saya, korupsi terjadi karena ketidakmampuan seseorang dan menjaga komitmen berkaitan dengan tugasnya. Korupsi yang melibatkan pejabat, terutama menteri, adalah hal yang benar-benar melanggar Pancasila. Padahal setiap abdi negara sudah disumpah untuk melakukan asas-asas Pancasila demi kepentingan rakyat. Next. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 1. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah nilai ketuhanan dan religius. 2. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah nilai kemanusiaan. 3. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah nilai persatuan bangsa. 4. Nilai yang tergantung dalam sila keempat adalah nilai kerakyatan. 5. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah nilai keadilan sosial. Dari kasus Juliari Batubara, menurut saya Juliari Batubara sudah melanggar asas-asas Pancasila, terutama sila kelima. Next. Menurut saya penyebab terjadinya korupsi adalah ada 3. Payung hukum tentang korupsi masih longgar. 2. Hukum yang kurang berat sehingga tidak membuat jerah atau membuat takut. Yang ketiga, mental manusianya yang lemah terhadap nikmat haram dunia. Next. Menurut pendapat saya, berdasarkan yang saya baca dan saya lihat di berita-berita, kasus korupsi ini memiliki pola yang hampir sama, yaitu orang yang berkuasa atau pejabat dengan oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan yang berkaitan dengan keuntungan saja. Setelah itu, ketika tertangkap, mereka hanya mendapat hukuman selama 3-4 tahun penjara. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah berikut untuk mencegah korupsi semakin merajalela, yaitu menegaskan lagi hukuman yang berat terhadap pelaku korupsi. Yang kedua, membuat sistem kerja yang lebih terbuka dan terorganisir untuk melakukan korupsi. Dapat dilihat dari beberapa negara yang memberikan hukuman mati terhadap koruptor di negara mereka. Salah satunya adalah negara Korea, Vietnam, dan Malaysia. Dan yang ketiga, melatih dan menumbuh kembangkan rasa malu pada diri kita sendiri, terutama pejabat pemerintah, sehingga tak ada pejabat yang berani melakukan korupsi. Salah satunya dengan cara melakukan hukuman sosial terhadap pelaku korupsi, misalnya mengucilkan keluarganya. Sekian dari saya, pendapat dan analisis saya tentang kasus Juliari Batubara dan pelanggaran sosial. Terima kasih kepada Wali Kelas Pak Lukman dan kepada